Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di laman YouTube saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laksita Belinda Nabila Damayanti dengan NIU 4933538 akan memaparkan 3 jawaban dari pengerjaan UTS yang saya lakukan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk presentasi nomor 1. Nah, langsung aja kita ke soal nomor 1 yang meminta kita mencari output profit maksimum sebuah perusahaan yang menjual di 2 pasar berbeda, yakni pasar kompetitif dan pasar monopoli. Saya mulai dengan mengidentifikasi semua informasi yang diberikan soal karena langkah ini penting agar kita tidak salah mengartikan variabel. Langsung saja P1 di sini ada harga pasar kompetitif yakni $60, kemudian P2-nya itu adalah 100 min Q2 dan C itu Q1 plus Q2 sama dengan Q2 kuadrat. Kemudian di soal ini juga ada kondisi ketika harga di pasar kompetitif itu turun menjadi $10, kita diminta juga untuk mencari new profit maximizing solution. Dan kita harus mengkomparasikan dengan angka sebelumnya. Jadi kita harus tahu output maksimum laba saat P1 sama dengan 60 di kedua pasar dan equilibriumnya. Terus kita melihat bagaimana jika harga di pasar kompetitif itu turun dari 60 menjadi 10 begitu. Nah, sekarang kita membangun fungsi laba. Laba adalah total revenue dikurangi total cost. Mengapa kita mulai dari sini? Karena kita perlu satu fungsi tunggal yang bisa kita maksimumkan. TR di pasar kompetitif itu perusahaan menerima $60 untuk setiap unit, jadi TR1 di sini adalah $60. Kemudian ini linear karena harga tetap. Kemudian satu di sini sama dengan 60 Q1. TR dari pasar monopoli itu harga tidak tetap. Kenapa? Itu karena ada demand function-nya. Jadi mereka akan mengikuti permintaan pasar, sehingga TR2 itu ada penghitungan dari 100 min Q2 itu dikalikan dengan Q2 sehingga nanti diketemukan adalah 100 Q2 min Q2 kuadrat. Nah, angka ini TR1 dan TR2 ini akan digabungkan menjadi TR total gitu, dikurangi total cost Q1 plus Q2 kuadrat yang nantinya itu akan dihitung setelah kita substitusikan dan ekspansi kurung. Fungsi laba lengkapnya itu menjadi 60 Q1 plus 100 Q2 min 2 Q kuadrat min Q1 kuadrat min 2 Q1 Q2 begitu. Nah, untuk menemukan titik maksimum, kita menerapkan syarat orde pertama, yaitu dengan menurunkan fungsi laba terhadap setiap variabel dan samakan dengan 0. Mengapa kita melakukan ini? Karena pada titik maksimum tidak ada lagi perubahan kecil pada output yang bisa meningkatkan laba. Secara matematis, ini berarti turunannya 0 atau slope fungsinya datar di titik itu. Jadi kita lihat di sini. Di sini kita menurunkan laba terhadap Q1 dan laba terhadap Q2 gitu, dan nanti ketemunya 60 min 2 Q1 min 2 Q2 sama dengan 0 dan 100 min 4 Q2 min 2 Q1 sama dengan 0. Nah, kita dapat menyederhanakan maksimum interiornya dengan cara memindah ruaskan. Nah, setelah disederhanakan nanti ketemu Q1 plus Q2 sama dengan 30 dan 2 Q2 plus Q1 sama dengan 50, dan persamaan tersebut kita eliminasi keduanya dan ketemu Q2-nya itu sama dengan 20 dan Q1-nya itu sama dengan 10. Jadi ditemukan Q1 bintangnya 10 dan Q2-nya 20. Itu untuk yang harga yang pertama. Nah, tapi
Ini kita tidak boleh juga nih untuk menentukan bahwa titik yang ini itu titik maksimum. Mungkin saja itu titik minimum atau saddle point, karena itu kita uji dengan matrik Hessian. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelumnya, Hessian ini merupakan matriks turunan kedua. Jadi, Hessian ini dibentuk dari 4 turunan parsial kedua. Di sini ada penghitungannya, ini misalnya 1, di sini F21, ini F12, ini F22, dan nanti ketemunya kita menurunkan FOC terhadap tiap variabel, nanti ketemunya angkanya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita mengukur nih minor pertamanya itu ditemukan negatif 2 kurang dari 0, dan determinannya kita menghitung ini. Itu nanti ketemunya hitung, itu nanti ketemunya 4, dan 4 itu adalah lebih dari 0. Nah, syarat-syarat di Hessian ini, misalnya minor pertama itu positif, itu berarti fungsi konkev di variabel pertama, kemudian determinan Hessian misalnya itu positif, dan minor pertama positif, itu berarti titik tersebut adalah minimum lokal. Nah, sedangkan jika determinan Hessian itu positif dan minor pertama negatif, titik tersebut adalah maksimum lokal. Nah, karena determinan Hessian yang positif dan minor pertama itu negatif, artinya Hessian ini adalah negatif definitif dengan maksimum global yang unik. Nah, mungkin kita langsung aja ke interpretasi solusi awal. Misalnya di sini, yang tadi, angka tadi, Q1 bintangnya adalah 10 dan Q2 bintangnya adalah 20, kita dapat menentukan P2-nya dari masukan Q2-nya, dan nanti ketemunya ada 80, dan laba maksimum dengan melakukan substitusi terhadap fungsi laba sebelumnya di sini. Fungsi laba di sini itu kita nanti akan menemukan laba maksimumnya adalah 1.300. Artinya apa? Perusahaan ini akan lebih banyak menjual di pasar monopoli dengan harga yang lebih tinggi, dan juga dengan output yang lebih banyak itu dibandingkan di pasar kompetitif yang hanya menjualnya 10 ya, gitu. Kita lanjut, ketika harga di pasar kompetitif itu sebesar 10, apa sih yang akan terjadi di pasar? Nah, kondisi tersebut kita harus mengulang lagi, dan di sini akan ditemukan TR1-nya yang tadi adalah 60 Q1 dan sekarang adalah 10 Q1. Dan semuanya penghitungan disamakan seperti sebelumnya kecuali P yang 10 tadi. Oke. Dan di sini laba terbaru itu menjadi seperti ini. Nah, setelah kita menemukan fungsi labanya, kita cari first order condition-nya. Di sini nanti diketemukan nilai maksimum interiornya adalah segini, dinolkan di sini, terus jadi seperti ini, disederhanakan, ini juga sama, disederhanakan, jadi ya seperti ini. Q1 plus Q2 sama dengan 5, 2 Q2 plus Q1 sama dengan 50, dan itu kita eliminasi keduanya dan ketemu bahwa Q2-nya adalah 45. Kemudian di sini ada Q1-nya itu min 40. Jika outputnya ini minus 40, itu kan menunjukkan bahwa itu tidak visible, tidak realistis begitu. Nah, karena itu kita harus melakukan solusi batas. Solusi batas ini muncul dalam konteks optimisasi ketika solusi interior tidak visible secara ekonomi atau matematis. Jadi kita harus menerapkan cek batas itu Q1 sama dengan 0, yang nantinya kita turunkan seperti tadi fungsinya, kita mendapatkan fungsi seperti ini,
dan Q2 nya itu adalah 25, kemudian kita melakukan turunan kedua dari fungsi yang pertama itu tadi jadi minus 4 dan menemukan maka Q1 nya kan 0, terus Q2 nya 25, serta harga monopoli jadi seperti ini, jadi 75 P2 nya. Jadi ada perbedaan harga yang awalnya 80 jadi 75, kemudian ketika substitusi ke dalam fungsi terbaru di sini laba menjadi 1250. Nah, perbandingan solusi awal dan solusi akhir di sini sebelumnya ketika P1 harganya 60, outputnya adalah seperti ini. Ketika sudah harga turun itu outputnya seperti ini. Artinya apa? Ini artinya perusahaan keluar dari pasar kompetitif sebelumnya dan berfokus ke pasar monopoli. Jadi begitulah kesimpulannya. Baik, kita langsung ke soal berikutnya. Soal nomor 2 adalah tentang seorang pengusaha yang punya uang sejumlah K dan harus memutuskan berapa yang diinvestasikan secara produktif dan berapa yang disimpan atau dipinjam dari bank. Mengapa soal ini penting? Karena ini menangkap dilema nyata dalam kehidupan keuangan. Haruskah kita itu investasi di bisnis dengan return yang tidak pasti atau menaruh di deposito bank yang returnnya pasti? Mari saya jelaskan variabelnya satu-satu. Di sini ada X. Itu investasi produktif ya. X adalah investasi produktif. Kemudian ada Z, ada posisi bersih. Nah, investasi produktif ini menghasilkan keuntungan yang dinyatakan oleh fungsi fx, di mana f aksen X itu lebih dari 0, artinya semakin banyak diinvestasikan semakin besar keuntungan. Tapi juga f double aksen X kurang dari 0 itu artinya strictly concave, yang artinya setiap tambahan investasi memberikan return yang semakin mengecil. Ini seperti hukum diminishing returns. Jadi mengapa F harus strictly concave? Karena tanpa itu selalu optimal menaruh semua uang di satu tempat. Concavity, bentuk cekung di mangkuk terbalik, itu maksa ada keseimbangan optimal antara investasi dan bank. Jadi misalnya F itu lebih dari 0 meningkat, F 12 aksen strictly concave, strictly jadi bank itu akan menawarkan tingkat bunga tetap R baik untuk tabungan maupun pinjaman. Yang ini akan memudahkan perhitungan karena satu tarif berlaku dua arah begitu. Nah, sekarang kita bangun model matematisnya. Pertama, kendala anggaran. Jumlah yang diinvestasikan plus posisi di bank harus sama dengan modal awal K, yaitu kita melihat di sini X tambah Z sama dengan K. Terus kita melihat juga Z kalau di pindah ruaskan X-nya itu jadi K min X. Jadi jumlah uang yang kita punya dikurangi dengan X tadi, investasi produktif ya. Pendapatan total 1 tahun ke depan terdiri dari dua sumber, jadi keuntungan investasi produktif FX ditambah dengan prinsipal plus bunga dari bank 1 plus R kemudian dikali Z. Nah, dan ini adalah fungsinya. Karena Z sama dengan K min X, maka dapat disubstitusikan, nanti ketemunya seperti ini. Perhatikan 1 plus R
dikali K adalah konstanta. Yang ini tidak bergantung pada X. Jadi, memaksimumkan Y sama artinya dengan memaksimumkan max fx min 1rx gitu. 1r dikali X. Nah, ini adalah bentuk yang akan memaksimumkan keuntungan bersih investasi produktif di atas biaya kesempatan atau opportunity cost menaruh uang di bank. Mengapa 1rx itu disebut opportunity cost? Karena setiap rupiah yang ditanam di investasi produktif sebenarnya mengorbankan potensi return 1 plus R dari bank. Jadi kita harus memastikan nih investasi produktif lebih menguntungkan dari bank gitu. Lanjut kita ke menghitung syarat selanjutnya. Kita adalah membentuk Lagrangian untuk menyelesaikan dua variabel X dan Z. Jadi kita membentuk Lagrangiannya seperti ini. Dengan kendala berasal dari budget constraint-nya K min X min Z gitu. Lalu kita menghitung FOC-nya dan ketemu seperti ini. Yang nantinya dari dua persamaan pertama itu kita akan mendapatkan syarat optimal utama F aksen X bintang itu sama dengan 1 plus R. Itu adalah kondisi yang sangat intuitif secara ekonomi. Apa artinya? Itu F aksen X bintang adalah marginal return investasi produktif dan 1 plus R adalah gross return to bank. Syarat optimalnya adalah keduanya harus sama. Jika F aksen X lebih besar dari 1 plus R lebih menguntungkan menambah investasi produktif. Jika F aksen X itu kurang dari 1 plus R itu dipindahkan dananya ke bank, dan ketika keseimbangan tercapai itu ketika keduanya tepat sama, jadi ada sama dengan 1 plus R. Lanjut, setelah kita menemukan X bintang dari syarat F aksen X bintang sama dengan 1 plus R, posisi bank optimal adalah Z bintang sama dengan K min X bintang. Ada 3 kemungkinan. Kasus pertama adalah X bintang kurang dari K, yang artinya Z bintang itu K min X bintang lebih besar dari K, yang artinya ini akan lebih baik untuk menabung gitu. Selanjutnya pada kasus 2 yang seperti ini, ketika dihitung itu artinya ketika F aksen K itu sama dengan 1 plus R, ya sama persis. Jadi seluruh modal dipakai untuk investasi produktif, tidak ada interaksi dengan bank. Jadi tidak nabung, tidak pinjam. Selanjutnya kasus 3 yang seperti ini. Setelah dihitung itu artinya terjadi ketika return marginal investasi produktif masih lebih tinggi dari bunga bank. Bahkan saat semua modal terpakai, perusahaan layak meminjam dari bank untuk menambah investasi. Selanjutnya, kita menghitung syarat orde kedua. Untuk memastikan ini maksimum, jadi turunan kedua dari Y terhadap X adalah F double aksen X yang sudah diketahui negatif karena F itu strictly concave, jadi SOC otomatis terpenuhi. Jadi kita nulis ini dulu. Ini maksimum global. Karena fungsi objektif strictly concave, solusi yang memenuhi FOC ini adalah maksimum global yang unik. Ini jadi satu-satunya titik yang terbaik. Jadi kesimpulannya, solusi optimalnya adalah seperti ini. F aksen X bintang 1 plus R, posisi
bank optimal itu Z bintang sama dengan K min X bintang. Interpretasinya, jika Z bintang sama dengan 0, pengusaha menabung sebesar Z bintang. Jika Z bintang sama dengan 0, pengusaha tidak menabung dan tidak meminjam. Jika Z bintang kurang dari 0, pengusaha meminjam sebesar minus Z bintang sama dengan X bintang min K. Jadi hasil-hasilnya investasi produktif optimal ditentukan oleh ini, dan tabungan atau pinjaman optimal ditentukan dari ini. Gitu. Lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini kita meminimumkan biaya produksi dengan kendala output dan non-negativitas input. Jadi kita menggunakan kondisi Kuhn-Tucker karena ada kendala ketidaksamaan. Pertama, mari kita identifikasi semua variabel dan strukturnya. Di sini ada minimisasi biaya, itu bentuknya seperti ini. Dengan kendala seperti ini. Dengan arti per variabel itu R itu raw material, L labor, dan K itu kapital. B, C itu lebih besar dari 0, dan A plus C kurang dari 1. Fungsi produksinya adalah kita tinggal membentuk F RLK dengan RA L plus BK C min salah, ini enggak. Nah, C. Bagaimana kita menginterpretasikan fungsi ini? Jadi ada beberapa hal menarik. Labor dan kapital muncul dalam bentuk L plus BK. Ini berarti keduanya substitusi sempurna dalam input komposit. 1 unit K efeknya setara dengan B unit L. Koefisien B adalah rasio konversi, seberapa efektif kapital menggantikan labor dalam input komposit. Karena A plus C ini kurang dari 1, itu fungsi ini memiliki decreasing return to scale. Jika semua input digandakan T kali, itu output hanya naik T A plus C gitu kali, dimana T A plus C itu kurang dari T. Jadi ini adalah varian Cobb-Douglas antara raw material dan input komposit. Nah, kita juga akan bertanya nih, mengapa kendala pasti mengikat? Jadi sebelum membentuk Lagrangian, kita perlu tahu apakah ada kendala produksi akan aktif di solusi optimal. Jawabannya ya, karena pasti aktif. Mengapa? Karena semua harga input positif, perusahaan tidak akan mau berproduksi lebih dari yang diperlukan. Setiap unit ekstra di atas target Y berarti biaya tambahan tanpa manfaat, jadi di optimum. Dia akan optimum di seperti ini. Nah, selanjutnya kita ubah kendala menjadi kurang dari sama dengan 0 dan bentuk Lagrangian. Kuhn-Tucker kendala produksinya menjadi Y min R A dalam kurung L tambah BK pangkat C kurang dari sama dengan 0. Lalu kita menulis bentuk Lagrangiannya seperti ini. Nah, di sini lambda, mu L, U, K, dan UR semuanya lebih besar dari 0. Mengapa? Karena ada 3 variabel U. Karena kita punya 3 kendala non-negativitas, setiap kendala memerlukan multipliernya sendiri. Jadi kita mengatur FOC-nya, dan ketemulah seperti ini. Serta itu kondisi complementary slackness-nya itu adalah seperti ini. Jadi kondisi complementary slackness ini bermanfaat jika suatu kendala tidak aktif, maka multipliernya harus 0. Jadi kita nolkan. Jika multipliernya positif, maka kendala tersebut pasti aktif. Nah, kita selanjutnya akan mencari hubungan antara L dan K. Misalkan di interior
L lebih besar dari 0 dan K lebih besar dari 0, maka UL sama dengan UK sama dengan 0. Nah, saya dapat membentuk fungsi seperti ini. Dan bentuk ini kita bagi kedua persamaan tersebut menjadi seperti ini. Jadi ketemunya R sama dengan BW. Nah, ini adalah syarat yang sangat ketat. Hanya jika R tepat sama dengan BW, artinya biaya sewa kapital sama dengan B kali upah, maka L dan K itu bisa keduanya positif sekaligus. Pada umumnya R ini tidak sama dengan BW, jadi kita masuk ke 3 kasus corner solution. Nah, di sini ada 3 kasus. W kurang dari R per B, W lebih besar dari R per B, dan W sama dengan R per B. Jawabannya adalah seperti ini. Ini artinya kasus 1 ini labor lebih murah. Kasus 2, kapital lebih murah. Kasus 3, labor dan kapital sama-sama murahnya per unit. Itu. Nah, setelah kita menemukan hasil dari tiap variabel di sini, kita dapat mengetahui kasus 1 R lebih besar dari BW itu biaya K lebih mahal per unit efektif. Kasus 2 R kurang dari BW, biaya K lebih murah per unit efektif. Dan kasus 3 R sama dengan BW, L dan K adalah substitusi sempurna. Jadi kesimpulan soal ini adalah perusahaan memilih kombinasi input berdasarkan perbandingan harga relatif. Jadi fungsi biaya minimum itu bergantung apakah R lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan BW. Terus juga fungsi produktif RA dalam kurung L plus BK pangkat C itu menunjukkan COP 12 antara raw material dan input komposit tenaga kerja modal dengan decreasing return to scale. Karena A plus C itu kurang dari 1, struktur ini membuat perusahaan selalu memilih input yang paling murah per unit, bukan kedua secara bersamaan kecuali harganya persis sama. Jadi demikianlah presentasi saya hari ini. Izinkan saya untuk merangkum secara singkat. Jadi soal pertama itu mengajarkan kita bahwa sebuah perusahaan beroperasi di 2 pasar berbeda dengan biaya bersama. Kita harus mengoptimasi keduanya secara simultan. Perubahan harga di suatu pasar itu bisa mendorong perusahaan keluar dari pasar itu sepenuhnya. Kemudian yang soal kedua itu menunjukkan bahwa prinsip fundamental alokasi investasi itu optimal ketika return marginal investasi produktif tepat sama dengan return bank. Pengusaha bisa menabung atau meminjam tergantung pada posisi marginal dibanding suku bunga. Kemudian soal 3 itu memperlihatkan bahwa input yang saling substitusi, keputusan optimal pada corner solution. Jadi kita akan memilih input yang paling murah per unit efektif kecuali harganya persis seimbang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.